Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Pada pagi hari ini tim Arimatea sedang berada di Jalan Papalangon, Kampung Pupunjul, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Alhamdulillah pada pagi hari ini tim Arimatea bisa bersilaturahmi dengan tokoh dan dai yang memang bergerak di dalam dakwah kepedulian terhadap mualaf. Pada pagi hari ini kami berada di Sekretariat Islamic Center Ciranjang atau markas Kopimu. Kopimu itu adalah kepanjangan dari Komunitas Peduli Mualaf. Di sebelah kanan saya ini perkenalkan Ustadz Abu Umar. Beliau salah satu tokoh di sini yang mengetahui tentang cerita dan kisah yang dari awal berdirinya Mualaf Center ini, dan juga di sebelah kiri saya Ustadz Agus. Beliau berdua ini adalah dua tokoh yang memang sangat berpengaruh di sini. Ini untuk tidak lain adalah bahwa banyak berita-berita miring di luaran sana tentang misalnya Cianjur tidak ada pemurtatan, Cianjur itu tidak peduli dengan mualaf dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bincang-bincang. Jadi silaturahminya Arimatea ini di sini adalah bincang-bincang santai kepada dua tokoh ini, yang mana insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi untuk supaya teman-teman semua di luar itu mengetahui yang sebenar-benarnya keadaan di Cianjur ini, khususnya di Kecamatan Ciranjang, yang memang setelah kita beberapa hari investigasi dan memang banyak sekali memang berdirinya gereja-gereja, ada beberapa permutatan, terus dan ada beberapa desa itu yang memang sudah mayoritas Nasrani. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja kepada Ustadz Abu Umar untuk menceritakan bagaimana sebenarnya daerah yang terjadi. Ya, silakan Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya mungkin kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada tim Arimatea yang alhamdulillah telah sudi berkunjung ke tempat kami, yaitu di Islamic Center Komunitas Peduli Mualaf. Alhamdulillah, ini adalah satu kehormatan buat kami di sini dan satu kebahagiaan tersendiri. Tim Arimatea bisa datang ke tempat kami. Semoga dengan datangnya tim Arimatea ini kita bisa lebih mengungkap bagaimana proses dakwah kepada para mu'alaf, juga bagaimana proses kristenisasi atau pemurtadan itu terjadi di Ciranjang sini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sudah kurang lebih 3 tahun komunitas Peduli Mualaf ini berdiri. Alhamdulillah. Kemarin ya tanggal 29 berarti ya, kalau saya kita istilahnya ulang tahun. Sebenarnya bukan ulang tahun. Jadi genap 3 tahun komunitas Peduli Mualaf. Ya, kemudian kita tepatkan harinya itu dengan kegiatan bakti sosial sebagaimana rutinitas kita setiap bulan untuk para mu'alaf dan dua alfa di sekitar sini. Jadi kalau bicara cerita pemurtadan atau ada kristenisasi, ini memang cerita masa lalu yang panjang sebenarnya, karena sejarah kristenisasi di tempat ini itu boleh dibilang sudah berjalan sejak
lama sekali. Kira-kira tahun berapa? Dari sejak zaman penjajahan Belanda di sini. Sudah Mungkin tahunnya mungkin 19 berapa tahun? Kalau penjajahan Belanda kan berarti sebelum tahun 1942 ya. Oh ya. 1942 kan awal penjajahan Jepang ya. Iya. Nah, kalau Belanda berarti sebelumnya sudah terjadi yang namanya kristenisasi. Tapi memang kalau dulu mereka penjajah Belanda langsung yang aktif dengan kegiatan misionarisnya. Nanti mungkin kalau terkait sejarah misionaris atau kristenisasi di tempat ini memang Ustadz Agus nanti yang lebih akan detail menjelaskannya. Pada kesempatan kali ini kita atau saya pribadi ingin lebih menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya komunitas peduli mu'alaf ini. Ya, ini mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan ini bisa jadi pencerahan buat umat Islam khususnya ya di Indonesia. Ya, Bagaimana bahayanya? bagaimana bahayanya kegiatan misionaris Kristen itu sehingga sampai harus kita bentuk lembaga ini. Gitu. Jadi sebelum mungkin saya perkenalkan, saya Abu Omar, ya namanya Asep Ahmad Bentara nama asli, tapi lebih kenal dengan Ustadz Abu Umar. Nah, kita memang background kami adalah dari dahulu adalah dai, ya. Kegiatan kami berdakwah, mengajar, ya, mengajar membaca Al-Quran, mengajar bagaimana umat Islam itu bisa mengenal Islam lebih dalam lagi, lebih baik lagi, ya. Khususnya kami juga aktif di salah satu ormas Islam, ya, yang mungkin untuk masyarakat Jawa Barat dikenal lah ormas ini. Nah, dulu tuh kami ya, karena keprihatinan kami menghadapi atau mendengar berita-berita tentang aktivitas misionaris di tempat ini, kita lebih cenderung dulu menghadapi kegiatan-kegiatan misionaris dengan cara-cara yang ya boleh dibilang dulu tuh radikal lah caranya itu menghadapi mereka itu. Jadi kalau kita dengar dulu ada gereja dibangun tanpa izin, wah kita datang dengan pasukan, kita istilahnya bergerak bagaimana jangan sampai pembangunan gereja liar atau gereja tanpa izin itu bisa terrealisasi. Gitu. Nah ini cara kami dulu. Tapi setelah kita coba mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, ternyata memang tidak efektif juga untuk bisa menghadapi aksi misionaris mereka itu. Ya tetap aja gereja-gereja itu berdiri dengan megah, ya karena memang ya inilah Indonesia ya, birokrasi itu memang mudah sekali dibeli. Yang tidak diizinkan bisa jadi diizinkan dengan uang, ya itu Indonesia itu udah rahasia umum lah begitu. Tapi kita nggak mau fokus ke arah sana sekarang. Sekarang kita lebih fokus bagaimana kita berdakwah sebagaimana Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik, dan kalau perlu kita berdebat mereka pun dengan cara yang baik juga. Nah, ini yang sekarang moto yang kita kedepankan, ya berdakwah dengan cara yang baik. Sehingga akhirnya kurang lebih 3 tahun yang lalu kita berinisiatif. Jadi inisiator dibentuknya komunitas peduli mu'alaf ini saya, alhamdulillah. Kemudian Ustadz Agus, juga ada satu lagi Haji Luki. Haji Luki. Itu orang sini juga. Iya, Haji Luki Cep Hernawan. Beliau ini ketua umum salah satu ormas Islam di Cianjur. Ya, alhamdulillah. Kita putuskan untuk membentuk satu wadah kepedulian kepada para mu'alaf. Lalu kemudian kita cetuskan dengan sebutan Kopimu. Kopimu itu komunitas peduli mu'alaf. Ya. Alhamdulillah dari awal berdirinya
komunitas ini kita sudah mencanangkan 4 program. Program yang pertama adalah pembinaan, kemudian program yang kedua adalah pemberdayaan, program ketiga adalah santunan dan sosial, yang keempat adalah kunjungan. Nah, 4 program inilah kita terus upayakan secara maksimal, kita arahkan bagi para mu'allaf dan du'afa yang ada di sekitar ini. Jadi sebelum dibentuknya Kopimu sudah ada mu'allaf itu. Ya, cuma mereka dalam keadaan tidak diperhatikan. Nah, tidak diperhatikan dari semua sisinya. Dari sisi pembinaan agamanya, kemudian dari sisi kehidupan ekonominya, dari sisi pergaulannya dengan masyarakat. Itu ya boleh dibilang hampir 0% itu mendapat perhatian. Ya, tidak ada lembaga khusus yang memang Pedulilah mereka ya. Secara intens memberikan kepedulian kepada mereka. Sebelumnya memang ada juga lembaga yang juga bergerak melakukan pembinaan, tapi memang sifatnya itu temporal. Ya, cuman paling proyeknya ada yang berjalan cuman 3 bulan, ada yang cuman 1 tahun. Nah, kekurangan seperti itu yang kita berusaha sekarang tutup ya. Kita berusaha sekarang bagaimana pembinaan, pemberdayaan, santunan dan sosial serta kunjungan itu bisa kita terus lakukan ya sampai selesai dunia ini mungkin ya gitu. Karena alhamdulillah sejak terbentuknya komunitas peduli mu'alaf ini 3 tahun itu bertambah terus jumlah mu'alaf. Masya Allah ya. Nah, nanti datanya mungkin Kang Agus yang lebih rinci akan menjelaskan ya. Akhirnya kita bentuklah komunitas peduli mu'alaf ini, lalu juga kita merekrut para mentor di lapangan. Di awalnya dulu kita mentor berjumlah berapa Kang? Ada mungkin sekitar 8 pertama, sekarang 10. Enggak, sebelumnya di awal dulu banyak tuh, ada sekitar 14 orang mentor. Ini sebagian dari 14 orang mentor itu beberapa orang mereka ini mu'alaf juga. Bahkan ada satu mentor tuh yang memang punya sejarah masuk Islamnya luar biasa. Ya, dari mulai dia ini adalah anaknya tokoh gereja dan seterusnya. Nah, itu luar biasa cerita beliau. Nah, akhirnya setelah terbentuk kita deklarasikan di Masjid Nurul Hidayah di tempat yang kemarin kita adakan bakti sosial. Lalu mulailah kita bergerak melakukan pembinaan dulu pertama tuh. Pembinaan, kita rangkul mu'alaf yang sudah ada ya. Nah, momentumnya kita ambil di awal itu adalah kita kumpulkan dengan acara bakti sosial dulu. Kita rangkul lalu kita arahkan mereka untuk ikut pembinaan yang kita lakukan di beberapa halakoh ya. Dulu belum ada gedung ini, kita masih ngontrak dulu. Yang ngontrak ada rumah di dekat sini, kita kontrak untuk jadi tempat pembinaan, juga sekaligus kantor kita dulu kita kontrak. Nah, kemudian berjalanlah mulai pembinaan. Nah, saya sebagai ketua dewan pembina kemudian merekrut beberapa tenaga pengajar dari dai, dari teman-teman Wahdah Islamiyah. Alhamdulillah ya, ada beberapa asatidz yang kemudian juga peduli dengan misi kita ini. Dan alhamdulillah dari awal insya Allah sampai akhirnya pun kita nih para penggerak komunitas peduli mu'alaf ini memang orang-orang yang ya, sifatnya itu relawan ya. Nggak ada satupun kita yang punya penghasilan dari wadah ini, nggak, alhamdulillah. Jadi nggak ada sama sekali, biar seperak nggak ada. Insya Allah digaji sama Allah kan. Iya, karena ada mungkin tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga sosial donasi seperti ini barangkali mendapatkan fasilitas, walaupun mungkin secara hukum amil ya zakat itu sedekah dia tapi memang dari awal saya sudah tekankan sama teman-teman, kita insya Allah akan Allah terus berikan kemudahan ya. Selama nomor 1 itu pertama jaga niat itu ya. Apa niatnya saya tekankan kepada teman-teman untuk menjaga niat karena Allah dari awal tuh terus ya. Nah, orang insya Allah kalau sudah niatnya karena Allah,
apapun ya mungkin rintangan yang ada di jalannya dia akan hadapi terus ya. Tapi kalau udah niatnya karena dunia, nggak dapat dunia udah pasti lari udah. Ya ini alhamdulillah terus berjalan sehingga terus kita berjalan sebulan, 2 bulan sampai setahun. Kemudian kita juga sering mengadakan rapat-rapat konsolidasi muhasabah dari semua dari masuk intern Kopimu ya. Dari semua pekerjaan yang sudah kita lakukan, apa lebih dan kurangnya kita perbaiki. Alhamdulillah terus berjalan sampai saat ini. Memang di tahun pertama kedua itu ada satu program yang memang belum bisa kita lakukan, yaitu program pemberdayaan. Karena faktor yaitu tadi pemberdayaan ini kan pemberdayaan kan ini adalah memperbaiki keadaan ekonomi para mu'alaf, memang butuh support dana ya. Nah pada saat itu kita belum dapat mungkin dukungan dari saudara-saudara kita yang lain untuk bisa menjalankan program pemberdayaan ini. Alhamdulillah ada berapa bulan Kang Gus sudah mulai, sekitar 2 bulanan ya sudah dimulai sekarang program pemberdayaan itu. Alhamdulillah ada beberapa lembaga yang sekarang mulai peduli bagaimana supaya para mu'alaf yang kebanyakan ya, jadi memang agak boleh dibilang spesial di tempat ini. Kebanyakan mu'alaf kita tuh adalah masakin, orang-orang miskin di sini. Jadi mu'alaf di sini bukan orang-orang kaya, dia kebanyakan orang-orang miskin. Dan memang di sini mungkin kenapa dulu bisa jadi target kristenisasi karena memang keadaan ekonomi yang lemah itu ya. Jadi benar dikatakan kadal faqru ayyakuna kufran itu benar ya. Hampir kefakiran itu membuat orang jadi kufur itu. Ini terjadi di tempat ini ya. Kelemahan ekonomi mereka itu dimanfaatkan ya oleh misionaris ini untuk kemudian mereka dimurtadkan. Dan nanti detailnya mungkin cerita panjangnya Ustaz Agus lebih tahu karena beliau ini orang sini ya penduduk sini yang memang juga berkecimpung di dakwah kepada para mu'alaf ya. Beliau juga pengalamannya sebelum dengan Kopimu juga sudah banyak sekali dan nanti beliau akan berjalan lebih panjang lagi ya. Alhamdulillah kita berjalan 3 tahun ini ya, komunitas peduli mu'alaf ini semakin banyak orang tahu tentang kegiatan yang kita lakukan ya. Singkatnya di 3 tahun ini binaan kita sudah datanya yang ada di kita udah sekitar 200 orang lebih ya, 200 orang lebih itu terdiri dari mu'alaf dan du'afa. Mu'alafnya sekitar 67 orang mu'alaf. Itu belum semua mu'alaf baru ikut pembinaan kita. Sebenarnya kalau data mu'alaf dengan mu'alaf baru yang masuk Islam lewat komunitas peduli mu'alaf ini, mu'alaf barunya aja udah 30 sekian, 32 sekian ya datanya itu. Ya ditambah mu'alaf yang memang sudah lama ada sekitar 60. Jadi cukup banyak sebenarnya mu'alaf yang harus kita fasilitasi untuk pembinaan, pemberdayaan, juga santunan sosial, juga kunjungan. Ya, kunjungan juga kita lakukan. Jadi para mentor itu bekerja di lapangan, mereka melakukan kunjungan-kunjungan kepada para mu'alaf yang mungkin dia sedang sakit, ada yang melahirkan, ada yang mungkin kasus rumahnya harus dibantu, ya ada yang ini macam-macam. Ya, ada kasus konflik dengan keluarga, sehingga dia harus diusir dari rumahnya karena keislamannya. Nah, ini terjadi benar-benar di lapangan, dan kita ya istilahnya hari-hari bergaul dengan mereka gitu. Jadi kalau ada statement di Ciranjang ini tidak ada pemurtadan, itu bohong. Ya, di sini ada pemurtadan. Ya, dengan modus yang memanfaatkan kelemahan ekonomi dari saudara kita yang muslim. Ya, kita siap bertanggung jawab dengan statement ini ya, karena beberapa hari yang lalu kita dengar ada video viral bilang di sini nggak ada pemurtadan. Wah, ini itu ucapan itu yang dusta. Adapun nyatanya di sini memang ada pemurtadan. Kalau mau dengar cerita mungkin nggak cukup dari kita bisa datangkan mu'alaf yang masuk Islam lewat kita. Dia akan bercerita sendiri nanti bagaimana sejarah. Jadi mu'alaf di tempat ini ada 2. Ada yang memang aslinya dia orang Nasrani, masuk ke dalam Islam. Ada yang awalnya dia Islam, kemudian dimurtadkan, lalu masuk Islam lagi. Nah itu, jadi sekarang mu'alaf tuh
jenisnya ada dua lah kalau bicara jenis di tempat ini. Jadi ada yang memang aslinya dia orang Nasrani masuk ke dalam Islam ya karena hidayah yang Allah berikan kepada dia. Ada juga yang tadinya Islam dia memang, lalu dia dimurtadkan, lalu dia masuk Islam lagi. Nah nanti cerita panjangnya mungkin Ustadz Agus yang lebih detail. Saya mungkin secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau komunitas peduli mu'alaf ini berdiri. Alhamdulillah kita terus didukung oleh umat Islam ya, sampai sekarang sudah terbentuk konsorsium peduli umat yang mensupport kita untuk mengadakan santunan dan sosial setiap sebulan sekali. Alhamdulillah. Jadi setiap sebulan kali kita adakan santunan kepada para mu'alaf kita ya, karena memang mereka butuh disupport ya, mayoritas mereka orang-orang yang nggak mampu ya. Ini yang mudah-mudahan ke depan dengan datangnya teman-teman Arimatea ya, sehingga keberadaan komunitas peduli mu'alaf di tempat ini lebih dikenal, lebih diketahui oleh umat Islam khususnya, sehingga mereka benar juga bisa berpartisipasi membantu kami yang ada di sini insyaallah taala. Dan kami berkomitmen akan terus menjalankan aksi daripada komunitas ini sampai hari kiamat insyaallah ya, sampai ajal menjelang insyaallah taala. Dan alhamdulillah kita sudah juga mengurus legalitas daripada komunitas peduli ini, mu'alaf ini. Yang kita sudah mengurus legalitas yayasannya sudah kita sedang buat. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita sudah resmi punya yayasan ya, lembaga sosial yang legal, sehingga umat Islam khususnya lebih percaya lagi kepada kami yang ada di sini untuk bisa menjalankan semua program yang kita sudah canangkan sejak awal. Mungkin sejarah singkat daripada berdirinya komunitas peduli mu'alaf ini. Nah, nanti cerita tentang misionaris gimana, pemurtadan gimana. Ini beliau ini ekspornya beliau ya, karena beliau asli orang sini. Terima kasih dari saya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Abu Umar, Masya Allah ya, sudah kita dengarkan ini dari Ustadz Abu Umar, salah satu pembina dan pencetus lah ya gagasan berdirinya komunitas peduli mu'alaf di Kecamatan Ciranjang ini di Cianjur. Mungkin untuk persingkat waktu kita langsung aja kepada ini Ustadz Agus untuk menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya tentang terjadinya pemurtadan, terus kita menghalau pemurtadan seperti apa. Di sini kita istilahnya sharing lah. Kami dari Forum Arimatea memang salah satu perkumpulan atau komunitas yang memang kita dakwahnya itu memang khusus memang di pencegahan pemurtadan dan sama pembinaan mu'alaf. Mungkin langsung aja nih Ustadz Agus diperkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, tapi tidak pakai Ustadz ya, Ustadz, karena guru saya ada guru saya ada di sebelah kanan saya nih, gitu, Ustadz Abu Umar. Ya, terkait dengan tadi apa yang ditanyakan dari Arimatea, memang saya hanya melengkapi saja, sebenarnya karena Ustadz Abu tadi juga sudah banyak cerita tentang sejarah berdirinya komunitas peduli mu'alaf. Nah, tadi terkait dengan kapan sih terjadinya kristenisasi di Ciranjang, betul, memang itu di zaman penjajahan, mungkin di tahun 18 berapa atau 1900 berapa gitu ya. Yang jelas kalau gereja tertuanya itu berdiri di tahun 1901. Gerejanya ya, gereja yang tertua GKP Gereja Kristen Palangon. Yang tepatnya dari sini kira-kira 400 meter ya. Ke arah utara. Di situ ada lapangan cukup besar dan berdiri gereja yang bangunannya juga masih tua gitu ya, masih ya zaman bangunan kuno ya, betul, zaman kuno. Nah, mungkin saat itu tidak banyak di saat zaman penjajahan Belanda, karena memang orang Sunda ini kan terkenal dengan keislaman yang sangat kuat sebetulnya kan. Gitu kan. Dulu zaman Belanda tidak banyak, memang dari sejarah yang saya baca, memang karena saya belum lahir mungkin saat itu. Hanya 7 orang saja kan
penjajah yang memang meminta satu kawasan yang khusus untuk orang-orang Kristen. Ya, tepatnya dikasih saat itu oleh kalau bupati zaman dulu Demang bukan Demang tuh bupati Dalem ya. Dalem. Nah, itu tepatnya di Kampung Palangon. Tetapi perlu diketahui bahwa pada saat itu memang tidak begitu berkembang. Ya mungkin dari 7 orang itu ya paling ada 15 sampai dengan 20 orang lah, karena mereka bawa keluarga atau menikahi orang Sunda gitu kan, karena saat itu ya, bisa dikatakan tidak begitu berkembang. Dan salah satu ciri berkembangnya kristenisasi di Ciranjang ini, kita lihat saja gereja-gereja yang selain Palangon itu kan udah modern, udah kekinian kan modelnya. Kalau memang itu gerejanya dibuat di tahun 1945 ke bawah, mungkin sama kan bangunannya seperti ini. Lihat aja kita yang berada di samping rumah saya aja udah ini mah udah modern ya, bisa dianggap modern gitu. Nah, salah satu cerita yang memang saya dapat dari salah seorang mualaf binaan kita yang memang nenek moyangnya salah satu pendiri gereja-gereja di sini, yaitu berkembangnya di tahun 1953. Ya, nah itu awal ceritanya adalah dari 66 orang warga Cikembar, Sukabumi ya. Oh, dari berarti di ya, karena kan di Jawa Barat ini ada Cikembar, ada Gunung Putri ya dulu itu, Ciranjang juga termasuk yang memang menjadi pusat kristenisasi. Dari 66 orang itu warga muslim yang murtad kemudian. Nah, jadi 66 warga muslim itu murtad karena memang beliau kerja di salah satu tuan Belanda ya, karena sesudah kemerdekaan juga kan orang Belanda masih banyak lah, tentunya juga banyak tanahnya, dan karena menikahi orang Sunda kan tadi. Nah, dari 66 orang itu sekarang sudah berdiri gereja di Ciranjang ini kurang lebih 16. Berarti perkembangannya di tahun 1953 ya. Mulainya ya. Yang 66 orang itu bahkan dijadikan nyanyian kebaktian gereja. Saya kurang tahu tuh. Cuma ya, saya pernah dengar dari salah seorang mualaf binaan kita, agak hafal karena dia sudah mualaf sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Mereka juga agak lupa lah. Cuman masih dia tuh jadi namanya itu diabadikan. Misalkan nyanyiannya itu namanya itu disebutkan ya 66 orang itu. Nah, jadi begitu. Jadi kita harus memang harus waspada dan memang harus kita harus setiap dan selalu mungkin menjaga umat muslim ini yang terutama yang di Ciranjang, karena awalnya dari yang pemurtadan itu, yang dimurtadkan. Seperti yang tadi guru saya bilang, Ustaz Abu, di sini beredar tidak ada pemurtadan. Ya itu betul, hoax. Tapi kalau yang saya lihat di media memang ada satu kampung masuk Kristen, ya memang saya belum lihat juga ya. Terus ada yang satu kecamatan. Apalagi satu kecamatan, satu desa pun nggak ada ya. Itu satu kecamatan. Oh iya. Jadi pada realisasinya kalau kita lihat tuh ada memang satu kampung yang 99%, hampir semuanya. Iya betul. Itu kampung ada, tapi kalau satu desa nggak ada. Nah, kalau di Palangon memang itu hampir 90. Nama desanya Palalangon. Bukan, itu nama kampung, nama dusun ya. Nama dusun desanya masuk ke Kertajaya. Nah, itu memang di sana hampir tidak ada muslim, ada 100% lah boleh dikatakan. Ya, bisa dianggap 100% karena ada yang saya tahu itu ada orang muslim di sana, itu kan orang luar yang berjualan. Ada satu mualaf juga kita udah pindahin di sini ya ke dekat Islamic Center, karena memang mereka mungkin di sana lingkungannya non muslim, jadi ya mereka lebih nyaman di lingkungan yang muslim. Padahal di sini juga sama, di tempat Islamic Center ini nggak lebih dari 20% muslimnya. Ya, ini kan hanya keluarganya aja mungkin berapa. Di kampung Punjul. Ya, ini di kampung Punjulnya hanya 20%. Termasuk inilah ya, termasuk minoritas ya kan, ini satu RT ya sampai Rawaselang kan ya. Nah, memang di 3 desa khususnya, yaitu di Desa Sindang Sari, Desa Sindang Jaya, Desa Kertajaya. Di situ yang ada gereja-gerejanya ya, termasuk kalau Ciranjang kota ada satu ya di dekat pasar di sana. Nah, yang di 3 desa ini, terutama di Desa Sindang Jaya dan Kertajaya, ada memang wilayah-wilayah yang minoritas muslim. Saya kasih contoh, misalkan di Rawaselang.
Rawaselang masuk ke desa Sindang Jaya itu muslimnya nggak lebih dari 18%. Mekarsaloyo mungkin 30% lah muslim. Ya, jadi di titik-titik tertentu memang Jatinunggal Kaler apalagi tuh dari 60 sekian kakak yang saya tahu hanya satu kakak muslimnya. Ya, berarti 99%. Iya, mungkin seperti itulah ya. Karena di sana kan ada saya lengkapi juga bahwa selain ada gereja-gereja yang banyak di 3 desa juga di sini ada sekolah teologi ya, STT yang di Sindang Jaya ada satu namanya Shema ya. Ya, Shema. Kalau di Kertajaya itu SAPPI atau SAPI ya, bukan sapi perah nih Ustaz. Tapi ini SAPI ya. Panjangannya adalah Sekolah Penginjil Pertanian Indonesia. Ustaz mungkin kemarin lewat ya, sempat tunjukkan itu. Juga ada yayasan yang cukup besar juga yang kita ke ujung kemarin kan, ada Bimbi ya yang di Sisipan itu. Nah itu jadi ya cukup berkembang juga dari saat itu ya. Ya mungkin yang perlu saya tambahkan bahwa mungkin kebanyakan ya kita mengetahui terutama warga di sini ketika ada orang Nasrani masuk ke sini ya oh itu orang Kristen kan gitu. Tidak tahu awalnya itu apa dia tuh betul-betul dari Kristen atau memang asalnya murtad. Ya, dari muslim. Ya. Dari muslimnya. Kebanyakan yang saya cek, yang aneh cek itu yang Kristennya udah 20 tahun, 30 tahun. Ada beberapa bahkan yang dijadikan majelis gereja dulunya tuh orang muslim. Ya, jadi benar. Tapi kalau yang memang kebanyakan tahu, oh saya tak Kristen, nggak tahu tuh awalnya itu sebetulnya orang muslim. Nah, pernah cek di tahun 2018 mungkin lebih dari 10 kayaknya yang saya cek gitu ya, yang saya cek ya, wawancara yang terdeteksi yang terdeteksi itu belum yang terdeteksi. Ya, belum yang muslim dulunya gitu kan. Saya juga dulu muslim orang Bogor gitu kan. Saya juga dulu muslim orang Sukabumi. Ya, sejak menikah udah punya anak cucu. Nah, selanjutnya murtad kan gitu. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Ya, karena memang awalnya juga kronologisnya perkembangan di sini itu dari yang dimurtadkan tadi kan. Ya, memang mungkin mereka terus mengembangkan strategi seperti itu. Nah, kalau memang ditanya apa sih alasan mereka masuk muslim gitu kan? Masuk ya dari yang murtad. Tadi kan Ustaz Abu bilang di sini ada dua jenis. Ada yang memang dari Kristen masuk menjadi orang Islam, ada yang dari Islam murtad dulu langsung balik lagi kan gitu. Betul itu. Memang seperti itu. Nah, jadi yang murtad akhirnya udah beberapa tahun akhirnya balik. Ada juga yang ya dari nenek moyangnya sana juga udah Kristen kan, terus masuk muslim gitu. Betul apa yang dikatakan Ustaz Abu. Dan ya sejak berdirinya Islamic Center ini memang mereka juga tidak diam tentunya karena banyak kegiatan mereka yang sekarang saya lihat. Semalam aja saya sempat ketemu dengan salah seorang warga masyarakat Rawaselang bahwa saat ini mereka bidikannya adalah anak-anak kecil antara usia sampai dengan usia 5 sampai dengan 15 tahun mereka undang dengan dikasih ini cerita langsung ya, ini saya pertanggungjawaban ini bukan hoax. Jadi mereka diundang untuk diberi makanan tapi masuk ke gereja. Di dalam gereja itu kan ada nyanyian ritual orang Kristen tentunya kan. Nah, ini laporan semalam nih, belum ada 24 jam ya. Malam jam berapa? Jam 8 ya, jam 9 ya. Perlu kita tindak lanjuti. Nah, kan itu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Saya takut ke depan nanti di Ciranjang ini 15 tahun atau 20 tahun kemudian Ahmad masuk gereja bimbing Injil gitu kan. Kan tidak menutup kemungkinan kan seperti itu ya. Namanya orang muslim tapi jingjing Bible masuk ke gereja. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi kepedulian umat Islam memang yuk mungkin atas nama komunitas beserta dengan guru saya Ustaz Abu mengajak sebuah elemen umat Islam untuk yuk bergabung di sini. Nah, gitu. Tidak dulu mengedepankan perbedaan hilafiah gitulah ya. Karena itu yang jadi permasalahan saat ini kan. Ya kita fokus aja untuk membina akidah, memperkuat akidah mereka tentunya dan membantu dari segi pemberdayaan
ekonominya, karena memang tadi yang disebutkan Ustadz Abu bahwa di sini kebanyakan para mualaf itu masakin atau miskin ya. Nah, di sini kan ada Elizabeth ngaramet gitu kan. Beda dengan di Inggris, Elizabeth itu ratu loh. Nah, di sini beda lagi. Elizabeth ngaramet tahu. Ngaramet. Ngaramet jadi salah. Nah, itu cabutin. Namanya tapi Elizabeth. Ya, jadi mah itu aja bisa aja diumpamakan seperti itu gitu kan. Namanya apa gitu, tapi dia juga miskin lah, masuk muslim ya miskin aja kan. Itu dan mereka juga sudah mendirikan rumah-rumah singgah orang-orang bagi orang yang murtad. Ustadz kan semalam nginap di sini tuh. Ini nggak jauh dari sini 20 meter udah rumah singgah orang murtad kan ya. Jadi kalau nggak ada, di Ciranjang nggak ada pemurtad, ngapain ada rumah singgah orang murtad tuh kalau begitu ya? Nah, kalau nggak ada yang murtad berarti nggak ada rumah singgahnya juga kan gitu ya. Ustadz Abu juga sudah lebih tahu mungkin kalau nggak ada yang pemurtad. Kemarin aja Ustadz Abu waktu di sini ada orang yang murtad langsung masuk lagi ke muslim kan diusir. Nah, itu yang langsung itu bersentuhan dengan Ustadz Abu dan harus pindah ya Ustadz. Sampai sore-sore saya bingung ini mau dikembaliin kemana nih kan gitu. Jadi bingung Ustadz. Masuk Islam langsung disikapi oleh keluarga Nasraninya. Ya. Ibarat katanya mungkin diusir lah. Ya gitu, secara langsung diusir. Kita langsung disikapi juga, langsung kita jemput. Nah kan gitu. Nah, saya bingung tuh sore-sore mana nggak punya uang gitu kan, ya udah Ustadz Abu aja lah. Saya tiap cari uang kan gitu. Saya mah bingung cari uangnya juga buat kontrakinnya. Alhamdulillah sekarang ada Ustadz Abu. Pertama saya merasa lebih mantap ya di sini. Juga beliau banyak sekali membantu dari segi pencarian dana, terutama karena ya di sini itu dari mulai yang nggak punya jajan anaknya, nggak punya beras, kontrakan rumah, bayar listrik, semua itu mengadunya ke sini. Yang binaan kita ya tentunya ya. Itu mengadunya ke sini dan saya juga mengadu lagi ke Ustadz Abu. Terus Ustadz Abu ngadu kau loh. Ya itu. Saat ini ada yang begini, ya udah kan gitu. Ya, kalau saya lagi ada sih alhamdulillah ya. Saya malu juga Ustadz Abu terus-terusan mintaan gitu. Nah jadi seperti itulah keadaan ekonomi di Ciranjang dan betul ya tadi bahwa mereka memanfaatkan dari segi ekonomi ya, segi ekonomi. Banyaklah cerita-cerita yang memang ekonominya lemah lalu dia pindah menjadi murtad kan gitu. Ya, saya banyak ngobrol dengan banyak, ada yang terlilit hutang, ada yang tidak terbiayai sekolah anaknya, banyak lah dan itu bukan satu dua. Rata-rata seperti itu. Walaupun ada memang juga yang dinikahi langsung dimurtadkan, ada yang seperti, tapi kebanyakan dari segi ekonomi. Ya, segi ekonomi ya. Iya, itu dari segi ekonomi. Itu mungkin ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi, saya nanya nih gimana? Mungkin gini, pertanyaan dari kita kira-kira ini kan tadi udah cerita panjang lebar tentang berdirinya komunitas peduli mualaf, terus kurang lebihnya, terus tadi Ustadz cerita tentang sejarah masuknya Nasrani ke sini. Mungkin sedikit lebih detail lagi. Kira-kira mungkin punya data selama berdirinya komunitas ini, mungkin punya data kira-kira nih kan banyak nih nanganin kasus nih kayak nanganin kasus tentang kurang lebih berapa sih presentasi umat Islam yang di daerah sini itu yang sudah dimurtadkan dan ada juga yang memang orang jadi mualaf, baik dari mualaf itu memang dia asli Nasrani ataupun dia dari Muslim murtad dan dibalikan lagi ke sini. Dan kalau nggak salah saya pernah dengar juga kebanyakan juga awal mulanya ini mereka di sini kan tadi Ustaz bilangnya ada rumah singgah untuk pembaptisan lah mau dimurtadkan. Nah mungkin bisa dari daerah lain kira-kira persentasinya itu berapa persen? Baik. Seperti itu mungkin. Baik. Komunitas ini punya data mungkin satu-satunya lembaga yang, karena di sini juga yang bina mualaf memang bukan hanya Kopimu ya, ada juga lembaga dari lain, tapi satu-satunya yang punya data real untuk mualaf itu memang Kopimu lah diantaranya. Jadi mualaf yang tersebar di 3 desa aja ya, di 3 desa ini ada saat ini sudah mencapai 230 mualaf. Nah tapi kita cek kan langsung ke lapangan di mana alamatnya, itu yang memang ada di 3 desa itu sekitar 186 lah.
Yang ada ya, mungkin yang lainnya ada yang di kota. Waktu saya ngecek maksudnya ya, karena kita memang fokus ada. di sini aja kan. Ah. Maksudnya kita fokus di sini karena memang di sini adalah daerah yang memang istilahnya mungkin jadi pusat kristenisasinya mereka. Kayak gitu. Oh, jadi selama berdirinya Kopimu ini memang ada yang memang melalui lembaga Kopimu ini masuk sekitar dari 3 tahun ya, 3 tahun berdiri Kopimu. Itu ya kata Ustadz lebih dari 30. Tepatnya ada 33 ada Ustadz. 33 orang. 33 tuh yang murtad. Bukan, ya yang masuk. Mualaf tapi dari Nah itu yang tadi lewat lembaga kita. Masuk Islamnya lewat lembaga kita. Ada di sama kita. itu yang dari Islam murtad atau memang dari Nasrani menjadi mualaf? Ada yang dari Nasrani kemudian masuk Islam. Tapi mungkin kalau di persentase sebagian besarnya tuh mungkin yang tadinya murtadin dari Islam. Ya. Yang besar lah. Jadi Kalau yang aslinya Kristen masuk Islam itu paling berapa? Iya, lah paling dari 30 itu nggak lebih dari 10 kayaknya ya. Berapa persen berarti lah? Sekitar 30% lah. Nah, itulah mungkin sekitar itu gitu. Terus yang tadi untuk ini kasus-kasus misalnya kan tadi ada juga yang dari luar kayak di baptis tuh kira-kira gimana? Kalau murtadin pendatang itu mungkin lebih banyak. Banyak. Jadi memang kalau kita perhatikan metodenya barangkali mereka itu adalah mendatangkan istilahnya kita mungkin murtadin ya. Mendatangkan murtadin ke tempat ini gitu. Lalu kemudian mereka proses, mungkin mereka punya program tertentu, ditempatkan di rumah-rumah singgah, lalu kemudian disebar. Disebar itu di sini atau di sekitar sini? Oh, jadi memang di sekitar sini. Di sekitar sini di kontrakin rumah, di fasilitas rumah. Itu polanya yang kita perhatiin. Kalau murtadin pendatang itu seperti itu. Jadi ini pola penyebarannya mereka itu seperti itu. Ada juga yang memang dia asli di sini. Asli di sini. Tadinya dia muslim, kemudian karena faktor ekonomi, ada juga karena faktor mungkin pernikahan, ada kasus pernikahan, dengan cara habilisasi, betul. habilisasi, ada yang sebetulnya kemudian dia jadi orang Kristen, gitu. Nah ini kalau dibandingkan mungkin persentasenya lebih banyak murtadin pendatang, lebih banyak betul. Murtadin pendatang yang diimpor ke sini lalu disebar. Jadi pola yang paling banyak. Itu hanya memang dia dimurtadkan dalam satu agama Nasrani aja ya? Iya. Di luar Nasrani nggak ada kayak nggak ada. Ada. Belum dengar deh kalau belum ya? Hindu belum benar. Belum ya, karena juga kita lihat belum ada wihara di sini ya, belum ada pura juga kan? Jadi memang kristenisasi bukan budanisasi, bukan budanisasi ya. Bukan kristenisasi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa yang kita ambil dari tim Arimatea bahwa sangat sedikit sekali lembaga-lembaga atau komunitas Islam itu yang peduli terhadap mualaf. Itu salah satu problem kita. Ya, makanya kita mengajak dari Forum Arimatea dan komunitas peduli mualaf itu, yuk kita sama-sama kita mulai fokus juga, karena ini tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk bukan hanya kita mensahadatkan aja. Setelah mensahadatkan kita mesti ngapain nih gitu loh. Jadi pembinaan lah, santunan lah, pemberdayaan lah gitu loh. Itu masih tanggung jawab kita. Nah kadang kita lalai untuk itu ya. Mungkin ada tambahan Tat, mungkin punya statement terakhir nih kita untuk wawancara ini Tat. Baik, mungkin di akhir acara ini kita mau buat pernyataan. Yang pertama, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah ada kristenisasi di Indonesia, maka jawabannya ada. Kalau ada pertanyaan, adakah kristenisasi di Jawa Barat, maka jawabannya ada. Kalau ada pertanyaan, adakah kristenisasi di Cianjur, maka jawabannya ada. Adakah kristenisasi di Ciranjang sini, khususnya di Kecamatan Ciranjang yang merupakan bagian daripada Kabupaten Cianjur, maka jawabannya ada. Jadi kalau ada statement dari mungkin dia tokoh masyarakat Islam ya bilang
bahwa tidak ada pemurtadan itu dusta. Ya. Dan penting sekali barangkali agar menjadi sebuah informasi yang valid, di lain waktu kita bisa wawancara langsung dengan para mu'alaf, khususnya mu'alaf yang asalnya dia muslim, kemudian dia masuk Kristen, lalu masuk Islam lagi lewat lembaga kita. Nah, ini cerita dari mereka inilah yang bisa dijadikan informasi valid tentang bagaimana kristenisasi itu terjadi di tempat ini khususnya. Ya, jadi kalau dibilang nggak ada kristenisasi atau wah kristenisasi itu terlalu dibesar-besarkan, wah itu hoax itu. Justru itu ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Dan kita siap, boleh dibilang bertemu atau berdebat dengan orang-orang seperti itu. Ya siapapun dia, Makanya alhamdulillah di acara-acara yang kita adakan sebulan sekali, kita sering mengundang dai-dai mu'alaf itu. Ya, dari siapa waktu itu kita undang? Jadi agar mereka juga bercerita tentang kristenisasi ini, ya bahwa kristenisasi itu memang di Indonesia itu ada dan terus berlangsung, ini yang harus diingat, sehingga menjadi kewaspadaan kita umat Islam khususnya para dai ini untuk lebih concern. Ya kebanyakan kan ya memang umat Islam sendiri itu perlu juga didakwahin ya, untuk dibina akidahnya, tapi juga harus juga ada gerakan dari para dai ini yang memperhatikan bagaimana melawan gerakan kristenisasi ini dan melakukan pembinaan kepada para mu'alaf. Nah ini sangat penting sekali. Barangkali itu mungkin statement terakhir yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan kedatangan teman-teman Arimatea ini informasi ini bisa disebar dan semakin banyak umat Islam, ya lembaga-lembaga sosial, masyarakat dari kalangan umat Islam itu bisa juga bersama-sama kami di sini ya mensupport 4 program kami, ya program pembinaan, pemberdayaan, santunan dan juga kunjungan. Nah, ini kunjungan ini yang boleh dibilang jadi program ujung tombak, karena dengan kegiatan kunjungan ini kita real melihat keadaan para mu'alaf yang harus kita bantu. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya insyaallah. Tergantung. Ya, baik. Terakhir dari Ane mungkin menambahkan saja bahwa ya khususnya bagi lembaga-lembaga dakwah Islam, sekali lagi kami sangat terbuka untuk bergabung di sini, tentunya untuk sama-sama membina ya, karena ya apa artinya Islamic Center Komunitas Pelindung tanpa ada dukungan dari saudara-saudara kita tentunya kan. Habis itu kita nggak ada apa-apanya, dan kita ini sebagai jembatan aja lah, menjadi jembatan bagi para dai, para daiyah yang memang ada kepedulian untuk mu'alaf dan juga warga di sini ya sekitarnya gitu kan. Nah, silahkan kapan saja bisa datang dan ikut gabung di sini, dan saya yakin ketika umat Islam bersatu maka selesailah mungkin di sini untuk kristenisasi. Tapi kalau sementara ini masih aing-aingan ya terus aja seperti ini. Ya, ini kan contohnya udah beberapa tahun kan, udah berapa puluh tahun mungkin seperti ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kunjungannya, silaturahmi ke Sekretariat Islamic Center Mu'alaf. Doanya juga buat Ane, buat seluruh ya, agar kami tetap tadi saya kata tadi untuk menjaga niat karena Allah untuk membina para mu'alaf dan warga di sini. Oke, alhamdulillah mungkin untuk bincang-bincang santai kita di Cianjur, tepatnya di Kecamatan Ciranjang itu semoga dengan adanya bincang-bincang ini bisa menambah lagi wawasan kita, bisa menambah lagi kepedulian kita terhadap mu'alaf khususnya di sini gitu loh. Dan juga mungkin bagi kita semua tetap istiqomah untuk tetap membantu saudara-saudara muslim kita dimanapun berada agar tidak mudah dimurtadkan gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.